Sementara Kejaksaan Agung menemukan uang tunai senilai 5,5 miliar rupiah dalam penggeledahan di rumah hakim tersangka kasus suap vonis lepas minyak sawit mentah. Uang yang dibungkus plastik dan disimpan dalam koper tersebut disembunyikan di kolong tempat tidur. Kejaksaan Agung menggeledah rumah Hakim Ali Muhtarom, tersangka kasus dugaan suap vonis lepas korupsi minyak goreng. Penggeledahan itu dilakukan di rumah Ali di Jepara, Jawa Tengah. Dalam penggeledahan itu, tim khusus pemberantasan korupsi Kejagung menemukan koper hitam berisi uang senilai 5,5 miliar rupiah. Halo, siapa? Sudah, bisa video call? Ini udah saya buka. Udah dapat, udah. Video call bisa? Video call. Rekam sudah, Pak. Ini Sudah direkam sudah, Pak. sudah direkam semua. Ini kurang buktinya. Udah dapat ya? Dapat. Buka apa itu nanti di. Koper itu disembunyikan di kolong tempat tidur terbungkus kardus. Uang dalam koper itu ditemukan dalam pecahan mata uang dolar sebanyak 3.600 lembar yang terbungkus plastik dengan rapi. Yang pertama, bahwa benar penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah ya di Jepara ya beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025, dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok ya, yang dengan mata uang asing 100 USD ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya. Nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya bisa. Uang tersebut telah dititipkan dalam rekening sementara selama penyidikan berlangsung. Kejaksaan Agung terus mendalami kasus ini termasuk mengungkap peran masing-masing tersangka. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Selain itu, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JAK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi
dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara Akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif, termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga menetapkan sebanyak 8 tersangka dalam skandal suap vonis lepas kasus ekspor minyak sawit mentah atau CPO sebesar Rp60 miliar. Ketujuh tersangka terdiri dari 4 hakim, 1 panitera, dan 2 pengacara. Sementara 1 tersangka lain merupakan Social Security Legal Wilmar Group. Kejaksaan Agung telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan jual beli putusan dalam perkara korupsi bahan baku minyak goreng. 3 diantaranya merupakan hakim dan 1 ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung mengungkap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan uang suap kepada 3 hakim sebanyak Rp22,5 miliar. Ketiganya adalah Jum Yamto selaku Hakim Ketua, Agam Syarif Baharudin, dan Ali Muhtarom selaku Hakim Anggota. Ketiganya saat itu menangani kasus perkara ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara uang tersebut diberikan 2 kali dengan nominal Rp4,5 miliar dan Rp18 miliar dengan pesan agar hakim memvonis lepas 3 terdakwa korupsi. Pemberian suap ini terkait pengurusan perkara pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya yang menyeret 3 korporasi besar antara Januari 2022 sampai Maret 2022 agar majelis hakim yang mengadili memberi putusan perkaranya tak terbukti dan dapat lepas dari tuntutan hukum. Selain itu, sejumlah mobil mewah disita pihak Kejagung sebagai barang bukti. Mobil mewah tersebut merupakan milik para pengacara yang diduga berperan sebagai pemberi suap dalam kasus ini. Ada pula 21 motor dan juga 7 sepeda yang ikut disita. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menyita uang miliaran rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura di rumah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 3 hakim. Tim Liputan iNews melaporkan.